Al-Fatihah. Semoga yang sumber kepada pagi hari ini diberi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya pada Pak Ustaz Dr. Fadil, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله. معاشر الحاضرين جماعة صلاة الصبح. Jemaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri beberapa banyak nikmat Allah sehingga kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan kita diberikan orang-orang yang bersyukur. Allah berfirman, "Wa qalilun min ibadiy syukur." Sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memanjangkan umur kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan hidup di dunia sehingga kita bisa kembali menikmati Ramadan pada tahun ini. Dan ini adalah nikmat yang besar dari Allah yang wajib kita syukuri. Berapa banyak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang telah mendahului kita, mereka telah dipati, telah meninggal dunia dan tidak bisa menikmati Ramadan pada tahun ini. Dan Ramadan di tahun ini dan kesempatan hidup di dunia ini adalah impian bagi mereka yang telah meninggal dunia. Kita yang hidup, mari kita bersyukur karena Allah terus memberi kesempatan kepada kita untuk menambah amal ibadah kita dan untuk memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Bagaimanapun sebaik apapun kita, kesalahan kita itu pasti ada. Dan ini adalah anugerah Allah yang wajib kita syukuri. Orang yang telah meninggal dunia itu kebanyakannya mereka menyesal karena mereka telah melihat bahwa janji Allah itu ternyata benar. Betapa besarnya pahala orang menuntut ilmu seperti kasus yang sedang kita laksanakan. Kalau boleh misalkan itu pilih ibadah di sana. Menuntut ilmu saatan itu bisa maknanya 1 jam atau 1 saat, itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Dan mereka melihat dengan jelas, maka mereka ingin kembali ke dunia dan berpapasan. Dan mereka melihat berapa besarnya pahala orang yang melaksanakan, contohnya qiyam. Rasulullah bersabda, "Rakaatan al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia ini bumi, contoh dan isinya dalam bumi itu ada emas, ada macam-macam, ada berlian, sehingga betapa mahalnya dunia dan isinya kalah dengan fadilah salat qabliyah subuh. Orang lagi tidur itu udah dapat lebih baik daripada dunia dan isinya. Orang lagi tidur mungkin kita udah ngopi. Betapa beruntungnya kita kalau kita subuh tepat waktu, betapa beruntungnya. Maka Ramadan itu melatih kita supaya kita bertakwa kepada Allah, dan takwa itu harus dilatih. Bagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun."
supaya kalian bertakwa. Dan Ramadan adalah bulan latihan. Latihan supaya kita bertakwa. Dan kita terus latihan, nggak ada yang selesai latihan itu. Apakah mereka itu, apakah orang itu bertakwa? Masih latihan, masih dilatih. Apalagi kita laki-laki setiap Jumat digaung-gaungkan terus sama Fasid, dan itu bagian daripada rukun tugas. Apa kata Fasid? Izzaqullah. Setiap hari Jumat laki-laki itu mendengar Izzaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, didengarkan setiap hari. Setiap hari Jumat. Kenapa setiap hari Jumat? Supaya jangan sampai lupa kita itu, bahwa hidup kita itu disuruh bertakwa. Dan fadilah takwa itu banyak. Di antaranya alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, bagi mereka itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu janji Allah. Janji Allah tidak pernah manusia. Jadi kalau pengen bahagia, kuncinya takwa. Banyak orang yang pengen bahagia, nyari duit banyak-banyak. Banyak orang yang pengen bahagia mungkin nikah supaya bahagia. Apakah itu ke arah bahagia? Kuncinya apa gitu? Kuncinya takwa. Kalau nggak bertakwa, artinya bukan bahagia yang hakiki. Jika kita bahagia karena duit banyak, duitnya habis, nggak bahagia. Karena kalau kita bahagia karena umpamanya punya istri cantik atau suami, tapi kalau meninggal, tapi kalau bahagia karena bertakwa, itulah bahagia yang hakiki. Ada orang bahagia karena mencuri, banyak dapat duit tapi mencuri. Apa artinya bahagia? Dapat duit ambil lewat mencuri. Jadi itu bukan bahagia dari takwa, bukan bahagia yang hakiki. Dan Ramadan mengajarkan kita supaya kita bertakwa. Pelan-pelan kita dilatih oleh Allah. Ketika bangun subuh, ketika bangun sahur, dilatih lagi oleh Allah. Ayo kita ke masjid. Manfaatkan. Orang bersyukur adalah orang yang melaksanakan perintahnya. Bukan hanya kita mengucap Alhamdulillah. 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 Apa itu bagian bersyukur? Ya, bagian dari bersyukur. Tapi enggak itu sebenarnya. Bersyukur adalah melaksanakan perintahnya. Ada orang yang duit dagang sampai maghrib, sampai isya habis dagangannya, senang hatinya. Alhamdulillah dagangan kita semakin. Alhamdulillah hari ini kita banyak duit. Alhamdulillah kita dapat untung hari ini. Tapi zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat. Apakah itu namanya bersyukur? Apa artinya alhamdulillah salat zuhurnya ke sholat? Apa artinya alhamdulillah kalau asarnya ke sholat? Contohnya, Allah kasih kita kesempatan lagi di bulan Ramadan. Apa tugas-tugas kita di bulan Ramadan kita laksanakan? Di antaranya, yang wajib jelas adalah puasa di bulan Ramadan. Ketika kita tidak berpuasa dan mau makan, alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Maksiat. Jadi alhamdulillah beda dengan bersyukur. Mana semua contoh saja supaya kita paham kenapa kita kasih contoh. Karena di Quran wakil kata untuk dibuatinlah la'allahum. Ada anak dididikkan sama orang tuanya, tolong dong kalau hujan nanti itu jemuran ambil ya, kalau nggak ambil nanti masak. Iya masih saya kasih 10.000. Harinya turun, hujan turun, jemuran nggak diangkat, duit diambil. Terima kasih ya mas. Apa aku terima kasih jemurannya nggak diambil? Bukan dapat senyuman, malah orang itu marah. Dikasih, terima kasih apa? Terima kasih. Apa jemurannya nggak diangkat? Sama dengan kita. Memang alhamdulillah itu bagian dari bersyukur betul. Tapi lebih bersyukur lagi kalau kita melaksanakan perintahnya. Dan Ramadan melatih kita untuk bertakwa, dan bertakwa itu membawa kebahagiaan. Kalau pengen bahagia, maka satu takwa. Setiap Jumat kita digawakan oleh hadis, "Insyaallah bertakwalah kalian kepada Allah supaya kita bahagia." Kalau perempuan nggak usah, pengen masuk surga gampang perempuan itu.
perempuan taat sama suaminya itu masuk surga juga. Tapi kalau laki-laki harus suka. Pengen masuk surga. Ramadan melatih kita untuk bertakwa. Dan alhamdulillah Allah beri kesempatan kepada kita bisa menikmati Ramadan pada tahun ini. Dan ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Karena seperti mana dia diceritakan bahwa orang meninggal dengan lari ke dunia. Kalau Rabbi ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'ani a'malu sholihan kima taraktu. Supaya aku bisa mengamal soleh yang telah aku tinggalkan. Artinya kesempatan dikasih oleh Allah, tapi ditinggalkan. Dan ini kesempatan lagi dikasih oleh Allah. Ayo, masyarakat kita pada Krishna, terus raih. Beliau berkata, ketika Allah panjangkan umur kita sampai sembuh, apa yang idealnya orang bangun subuh? Idealnya orang bangun itu apa? Subuh. Ketika Allah panjangkan umur kita sampai zuhur, rebut itu zuhur. Jangan ditinggalkan. Ketika Allah panjangkan umur kita sampai asar, rebut itu asar. Jangan sampai ditinggalkan dan seterusnya. Dan tidak ada jaminan kita tahun depan kembali dapat Ramadan. Tidak ada jaminan. Yang tua yang muda tidak ada jaminan. Untuk tahun ini, adalah kita bersama-sama berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu mengajar kita supaya kita bertakwa. Yang mungkin jarang mungkin jangan malu masjid. Orang Islam, atau orang Islam malu masjid. Jangan malu masjid. Saya malu masjid. Masa malu orang Islam? Ada orang Islam malu pakai peci. Ada orang Islam malu pakai baju koko. Malu. Kenapa kita nggak bangga dengan Islam itu? Seharusnya kita tuh bangga. Ada sebagian orang mungkin ya, kalau perempuan malu pakai jilbab, tapi kalau orang tidak malu, kan sebalik. Itu daripada tipuan-tipuan itu begitu. Kadang orang pakai itu malu. Tapi enggak orang kan malu. Pengen lagi ke masjid, malu. Jangan sampai malu kita. Karena kita orang Islam dilatih dari belajar kita di Ramadan ini belajar takwa. Seandainya kita dilatih oleh Allah, dilatih Ramadan, ditempa oleh Ramadan ketika sahur kita ke masjid subuhnya. Dan mudah-mudahan dengan berkat kebiasaan itu ketika sahur kita terbiasa, oh kita ke masjid subuhnya itu. Karena dilatih oleh Ramadan dan kita terus berlatih. Dan kita jaga, kita syukuri, kita nikmati. Kalau kita nggak menjaga, itu kan tanda iman. Amal soleh itu tanda imannya aktif. Tapi kalau nggak beramal soleh, takut imannya tidak aktif atau tidak bersinar dan lama-lamaan rebut hingga mati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi amal soleh yang diajarkan, amal soleh yang diperintahkan oleh Allah, ketika kita kerjakan, itu menunjukkan bahwa iman kita sedang bersinar. Jaga terus bersinar. Seperti apa yang kita lakukan di sini, alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Setiap subuh kita dikasih terus diramal rohani supaya tetap bersinar. Mudah-mudahan ketika bersinar tambah kuat. Ketika awal kita bawa kebiasaan lagi itu sampai akhir hayat kita. Kita ibaratnya nggak ada yang tambah muda, pasti tambah tua. Nggak ada yang istilahnya arah menuju, pasti tujuan kita tuh arahnya kematian dan mati itu pasti. Kata bukan apa-apa itu mengingatkan kita mati kan tadzakir fa inna dzikra tanfa'u peringatkanlah. Dan mengingatkan itu bermanfaat bagi orang. Dan kita mudah-mudahan kita bisa mengikuti terus tarikh-tarikh seperti ini supaya kita disirami terus dan tetap tegak. Karena iman itu bisa turun, bisa naik, bisa turun. Dan tandanya kata Ibrahim Al-Qadi waris dia ada beriman lima dari doa berjalan. Tandanya iman lagi naik, rajin ibadah. Ini tandanya memang. Tapi pernah enggak? Ada mana? Pernah kenal itu. Perlu kita cari kesegaran siraman rohani. Dan kalau kita senang, itu bahwa kalau kita senang, duduk di majlis itu, kita tidak tahu kapan hidayah itu datang. Kapan hidayah itu datang. Ada ketika kita dicontoh nih, setiap hari kita disuguhi dengan tausiah di antara peserta ini,
Ada satu yang mengena, ada satu yang berkesan sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita kagak tahu kapan itu dapat. Maka kita diperintahkan yuk setiap pagi kita dengerin yang mana yang benar, yang mana rasanya ini gimana. Itulah namanya hidayah. Hidayah itu kesadaran. Hidayah itu sadar dan tahu. Kalau taufik itu untuk berdoa adalah taufik itu kalau kita melaksanakan perintah itu namanya taufik. Tahu dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Dapat hidayah belum tentu dapat. Tahu kalau duha itu bagus tahu nggak semuanya. Tapi ngerjakan tidak. Ada yang nggak cuma tahu doang hidayah. Tahu kalau tahajud itu bagus. Tapi ngerjakan. Taufiknya belum tentu. Hidayahnya sudah dapat. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti ke depan kita ngerjakan. Tahu kalau berjamaah itu bagus. Tahu. Apa dari hadisnya? Salat berjamaah afdal min salat berfardhi bi 27 derajat. Salat berjamaah itu lebih afdal. Afdal itu artinya afdal sawab. Lebih banyak pahalanya daripada salat sendiri dengan 27 derajat itu kita nggak tahu bagaimana hitungannya. Cuma 27 derajat waktu hadis riwayat lain 25 derajat. Artinya lebih banyak kalau kita taruh berjamaah. Tahu nggak? Tahu mau nggak taruh berjamaah? Kalau kita tahu doang, apa kita ya? Dapat taufik dulu. Tapi kalau kita pengen bisa mengerjakan itu, pasti ada motivasi ya. Hadis tadi dan pengetahuan yang ibarat pengetahuan itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah cahaya yang dalam hati. Yang kalau kita laksanakan menjadi dapat taufik kita. Contoh kita ini berpendapat berbeda. Sekarang bisa di rumah 4 rakaat di masjid. Tapi nilai beda. Kalau saling berjamaah 27, kalau saling sendiri 1. Asal itu sampai di masjid. Pilih di rumah sama 4 ini betul sama 4. Nilai beda. Kalau orang ahli dagang, kalau dagang dapat jual untung 5.000. Kalau di Kota Baru untung 10.000. Ya kita datang di tanah nggak? Itu tuh itu belum tentu untung. Ini Rasulullah nggak pernah bohong. Rasulullah pasti benar omongannya. Cuma kita percaya nggak percaya itu adalah iman. Iman nggak percaya nggak. Bahwasanya menuntut ilmu lebih baik, menuntut ilmu 1 tahun lebih baik, beribadah 1 tahun. Ini ada durasinya, pahalanya itu ada kita. Cuma kita nggak lihat. Nanti pas mati baru sadar. Oh iya, untuk ilmu sudah ya. Ya Allah balikin nanti aku dunia. Oh iya, pahala ini itu sama mati. Pahala ini baru nyadar pas dikubur, baru nyesal. Untuk kita masih hidup, ayo kita kerjakan. Apa kita nggak rugi? Apa kita merasa nggak rugi? Ketika orang berbondong-bondong ke masjid untuk sholat berjamaah, kita angkat-angkatnya, kita merasa rugi. Contoh nih, orang satu kelurahan ini berbondong-bondong atau satu RW berbondong-bondong, atau RW ngambil BLT berbondong-bondong, terus kita nggak dapat rasa rugi. Kenapa kita dapat? Nggak ada undangannya kan? Nggak ada undang. Allah, ketika azan berkumandang, Allah mengundang kita tiap hari. Terus kita cuekin apa punya kita. Kita belajar kayak gitu supaya kita menyatakan supaya kita termotivasi, supaya kita semangat dalam beribadah. Supaya kita semangat dalam ibadah bahwa ketika panggilan azan itu hakikatnya adalah panggilan Allah. Jadi kita dapat undangan dari kita. Dan kalau diundang orang besar aja betapa bangganya ya. Ini Allah, Tuhan yang mengundang kita. Kenapa enggak bangga? Kenapa enggak senang? Karena kita kurang percaya bahwa ini adalah panggilan besar.
mengalahkan panggilan-panggilan yang lain. Kadang kita suara handphone itu lebih bekerja kita. Handphone kita bunyi langsung kita datangin. Tapi kalau ada kita obrol aja. Alhamdulillah dari Ramadan mengajari kita, ayo kita belajar di Ramadan ini supaya kita bergegas untuk melaksanakan perintahnya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan orang bertakwa itu pasti bahagia di dunia dan di akhirat. Itu kuncinya takwa. Maka dari itu setiap Jumat kita didengarkan, diperbaharui terus setiap Jumat supaya jangan mati nih rasa. Kita itu pun kalau ke masjid, kalau ke masjid kapan ya dengar takbirnya? Kalau ke masjid, hampir barang siapa tidak terjebak 3 kali berturut-turut itu masuk munafik betul. Dan munafik itu innal munafiqina fi dzakir asfal minan nar. Munafik itu di neraka. Paling bawahnya neraka. Mereka muslim kan? Masuk neraka karena munafik 3 kali dalam bulan Jumat. Itu yang rajin salat Jumat saja harus diperbaharui. Astagfirullah, bertakwalah kalian kepada Allah supaya hidup terus untuk rasa itu hidup terus. Apa ke masjid? Mana? Tidak memahami. Kalau kita nggak disiramin, tanaman aja nggak disiramin, itu bakal mati. Jiwa kita bersama. Dan iblis selalu menyerang kita dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari terjun, supaya kita lalai. Tapi dengan berkat ilmu itu sifatnya sudah senjata. Ketika diserang sebelah kanan, bisa ditangkap sebelah kanan. Ketika dia ada penyerangan sebelah kiri, bisa ditangkap sebelah kiri. Itu ilmu. Contoh iblis yang kita. Azan berkumandang, subuh azan berkumandang, lalu azan itu mulai perjuangan kita. Baru juga ada kita mau bangun juga bangun. Dan itu betul. Itu namanya dalam kita tahu namanya tasbih entah nanti dulu itu bagian daripada budaya syaitan. Nanti dulu hanya kita mengajari ketika masuk waktu sholat buru-buru. Emang kita yakin umur kita sampai jam 1 sampai zuhur masuk ini? Emang kita yakin umur kita jam 1? Tidak yakin. Maka dalam kita pikir itu makhluk tidur ketika sesudah azan sholat dulu baru tidur. Takut ketika tidur selama-lamanya. Makhluk itu ketika azan berkumandang. Nampak banget. Iya, kalau yakin nanti bangun. Sholat dulu baru tidur. Kalau yakin, ayo, ternyata besok kalau yakin. Takut kita itu habis umur. Dari itu mari kita bersama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan dan bulan melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan akhirnya mari kita bersama-sama mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban syahriyan, kegiatan rasa syukur kita kepada Allah, tanda bukti kita gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban ya مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام يا مرحبا شهر الصيام بجاه رسول الله نسأله حسن الختام محمد الله ما حوت كل الظلام يا محمد شهر الصيام رويت وسببك لأجمع ما لا يرام يبقى من الشهر
يوم الزحام عليك صلاة الله وسلامه تمام وعليك وصحبك على مر الأيام demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan bulan Ramadan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.